Jadi nggak perlu pakai Central Intelligence Amerika memecah belah. Orang sudah pecah belah sendiri kok. Keinginannya kan kelihatan. Orang-orang yang psikopat, sosiopat, ya kan, orang yang mementingkan dirinya sendiri itu kan kelihatan. Kelihatannya apa dari mana? Kamu lihat aja pembangunannya. We are the unknown. We're just a regular people. We will talk about hot topics, social economy, politics, history. If you think this is valuable to you and your friend, it would be great to make more. Everybody has the story to tell. Ya kan, kenapa selalu orang menuduh Amerika melakukan ini, melakukan memecah belah? Sejak kapan? Kan tidak pernah ada secara bukti. Kalau mereka bicara intelijen itu di Indonesia nggak perlu intelijen. Untuk apa diintelijenkan Indonesia? Maaf, bukannya saya menyombongkan diri. Indonesia itu tidak ada intelijensi, tidak ada operasi intelijen. Maksudnya Kenapa? Operasi intelijennya apa? Iya, untuk memecah belah Indonesia itu nggak perlu. Kenapa? Di dalam Indonesia ini sudah jelas-jelas orangnya, ada beberapa orang yang memang pengen memecah belah Indonesia. Siapa? Ya banyak orang-orang ini. Orang luar apa orang Indonesia? Orang Indonesia sendiri yang ingin memecah belah. Bukan memecah belah secara nasional, bukan. Mereka punya keinginan, ya kan? Pertama-tama kekuasaan. Kedua, money, uang. Gampang sekali mereka kelihatan. Jadi nggak perlu pakai Central Intelligence Amerika memecah belah. Orang sudah pecah belah sendiri kok. Keinginannya kan kelihatan. Orang-orang yang psikopat, sosiopat, ya kan, orang yang mementingkan dirinya sendiri itu kan kelihatan. Kelihatannya apa dari mana? Kamu lihat aja pembangunannya. Pembangunan di Indonesia itu tertinggal. Bukan lagi terlambat, itu tertinggal. Itu kalau bicara ketinggalan itu, contoh yang paling gampang, Singapura itu majunya tahun berapa? Cina itu majunya tahun berapa? Jepang itu majunya tahun berapa? Korea apalagi, Taiwan apalagi. Kenapa kita tertinggal? Padahal kita jewelnya di Asia. Kita strategis sekali negaranya dan punya kekuatan dari segala bentuk. Kalau untuk membangun satu negara itu, strategisnya, kekayaan alamnya, penduduknya, ya kan, sistem pemerintahannya, ya kan, semuanya itu sudah lengkap. Kenapa kita selalu lag, ketinggalan, terbelakang? Itu karena ada apa? Ada orang-orang yang tidak ingin Indonesia maju. Bukan kita yang mau nggak ingin mereka maju. Siapa yang nggak ingin? Dari 5 negara, Indonesia yang tertinggal. 5 negara mana aja? Yaitu kalau kamu bicara Jepang, North Korea, Taiwan, South Korea, Taiwan, China sekarang, LRC. Ini, bayangin, Indonesia mana? Tertinggal. Maka itu, Kenapa perbandingannya negara-negara itu? ya ini karena jewel. Negara-negara jewel, negara-negara yang dianggap, yang diharapkan dengan potensi SDM, kekayaannya, dengan sistem pemerintahannya yang begitu luhur, ada Pancasilanya, ada undang-undangnya, ada orang-orangnya yang eager untuk membangun negaranya, ya kan? Itu kan sudah satu konsep yang sudah diselesaikan, sudah selesai itu. Sebenarnya tinggal melakukan apa yang mereka punya, politik, ideologi, kepercayaan dan sebagainya itu dibuktikan dalam kenyataan seperti terjadi di Korea, South Korea itu. Ya kan, memang berat, mereka berantem untuk memajukan negaranya antara mereka itu, karena ini kan sistemnya demokrasi. Ya kan, hanya yang tidak demokrasi itu hanya Cina. Ya kan, tapi dari Jepang, Taiwan, Korea, South Korea itu mereka maju. Indonesia yang ditunggu. Karena pembangunan kita Orde Baru itu tahun 70. Masalah keuangannya, buat apa kamu pikir soal keuangan? Dipikir dong, kenapa enggak? Ya, kalau kamu bicara keuangan, ya kita nggak akan pernah Amerika bisa mendarat di bulan. Kita nggak akan bisa merdeka kalau kita bicara keuangan. Karena kita nggak pernah mau belajar.
waktu perjanjian KMB, kita diserahkan hutang-hutang India Belanda. Itu diserahkan ke kita. Hanya untuk kita merdeka secara de facto dan de jure. Lepas. Tidak seperti negara Singapura, Australia, Kanada, India, dan sebagainya. Tidak mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Yaitu kita bebas, walaupun kita menerima hutangnya. Hutang pembangunan yang dibangun oleh Belanda itu, kalau dikatakan Belanda itu tidak membangun yang dibilang Indische Hollander, itu kebohongan sejarah. Walaupun dia menjajah, dia membangun. Oleh karena itu, kita melakukan survei. Berapa sih nilai Indonesia tahun 50 itu? Setiap tahun itu kita mengadakan survei. Yaitu dikatakan sensus. Kita mengadakan sensus dan survei. Itu dilakukan oleh Menteri Keuangan sekarang ini. Departemen Keuangan. Dan BI. Gunanya mensurvei berapa pulau kita, berapa sih kekayaan kita, berapa jumlah penduduk kita. Jadi kalau bicara tentang Indonesia mau dipecah belah itu persoalan orang-orang yang saya merasa yang mau minta duit nggak dikasih. Maka mereka bikin cerita-cerita yang begitu. Tapi bukannya menarik tuh untuk menyedot sumber daya alam Indonesia tuh? Iya, semua orang kan bilang menyedot sumber daya alam dan sebagainya. Tapi ya kenyataan di lapangan itu yang sedot itu bukan orang asing. Memangnya orang asing itu datang ke Indonesia itu terjun payung gitu? Kan enggak. Kan ada suratnya. Dan undang-undangnya ada, yaitu apa? Ada yang dibilangnya perusahaan lokal. Nah kita buka aja siapa perusahaan lokalnya. Selain Pertamina itu kan BUMN, ya kan, Antam, PT Timah dan sebagainya, itu BUMN. Banyak orang nggak mengerti kenapa banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia mau jadi pekerja untuk membangun Indonesia. Enggak, mereka namanya aja pengusaha. Mana mau dia? Kalau dia nggak kaya dulu, dia nggak bakalan. Kalau pekerja itu sudah dibayar untuk bekerja. Itu seperti makanya dibilangnya kalau orang tersinggung dikatakan dia pegawai partai lah. Ya itu memang iya, karena memang dibayar untuk bekerja. Jadi petugas. Gubernur, tingkat kelurahan sampai tingkat RT itu semuanya petugas. Bukan pengusaha. Kalau pengusaha ya silakanlah. Jadi nggak usah bawa narasi tentang yang internasional, sedangkan di dalam lokal aja yang terkecil RT RW itu terjadi perpecahan di sendiri. Itu buktinya nyata di mana-mana. Kalau nggak kita udah seperti di Jepang, seperti di Korea, di Cina, ya kan? Sampai ada Pak Mahfud MD mengatakan anak-anak itu dapat 20 juta seumur hidup. Gak ada. Jika Kalau semuanya tidak ada korupsi, buat apa kita? Persoalannya kan kita itu hanya di primer fear, ditakut-takuti. Ada asing mengambil, ya kan, korupsi. Padahal yang korupsi bukan asing-asing. Gak ada, itu asing dan asing datang ke Indonesia langsung nyolong duit gitu, ngambil itu, gak ada suratnya semua. Gak ada ceritanya itu. Makanya orang-orang loser ini, pecundang-pecundang ini yang membawa narasi tentang Amerika lah, asing dan asing itu orang-orang yang tidak bisa bekerja. Berpolitik bisa, berdakwah berkhotbah bisa, tapi bekerja tidak bisa. Kan dia tidak mengerti kata kerja. Padahal kerja itu kan simple. Apa yang kamu mau lakukan, kamu lakukan, itu kerja. Contoh yang paling nyata, pembangunan infrastruktur di Indonesia. Gak usah jauh-jauh aja. Saya pernah ribut dengan gubernur DKI yang dulu. Waktu zaman saya masih muda. Kenapa kamu memikirkan seolah Jakarta itu akan jadi seperti ini? Itulah program, maaf, saya katakan Muhammad Husni Tamrin Project.
Padahal kita punya project seperti di Jepang, seperti di Singapura, untuk Inggris ya. Tapi kalau untuk American style itu kayak di Hong Kong, yaitu Inggris. Tapi kalau di Shanghai, ya di Korea, di Seoul, itu kayak begitu pembangunannya. Maksudnya Amerika punya project. di Project. Indonesia. Itu project nyata, bukan settle intelligence lah, pemecah belah lah, nggak ada itu cerita begitu. apa yang Ya itu dicari? pembangunan infrastruktur. Kalau kamu membangun kota itu bukan kotanya itu dibangun dari atas tanah, bukan di bawah tanah bangunnya. Semua kota, yang paling gampang sekarang kamu ke Maksudnya YouTube. gimana kota dibangun Iya, di yang bawah paling tanah? gampang itu kamu ke YouTube. Bagaimana pembangunan Abu Dhabi. Abu Dhabi itu dibangunnya bagaimana? Itu dibangun dari bawah tanah ke atas. Tidak di atas tanah. Seperti kejadian ini. Muhammad Husni Tamrin jadi kampung-kampung begini. Sedangkan kita mau membereskan kampung, dicet. Ya kan sama gubernur yang sebelumnya ini. Mau dibetulin. Karena apa? Kamu nggak mengerti demografik Indonesia, bahwa orang itu akan terus berkembang, tidak akan selalu naik sepeda atau naik angkot. Jadi Dia nggak- mau memiliki kendaraan. Jadi nggak cocok ya proyek Husni Tamrin itu. Iya, itu peruntukannya fatal. Untuk naik sepeda doang. Iya, fatal. Bikin gang Iya, 1 untuk meter. helicak aja nggak masuk. Itu betapa pemikirannya selalu sempit. Tapi kalau kita berdebat secara jujur, mereka selalu bawa-bawa, oh kamu mau mecah belah Indonesia. Padahal orang-orang yang namanya ahli-ahli tata kota dari Belanda, dari Jepang, ya Kobayashi, ya kan, ada lagi grup-grup, ya kan, kalau di kita di Amerika itu Bechtel Group, itu yang bangun. Ya memang sih proyek Husni Tamrin itu proyek yang saat ini dirasakan dampaknya itu fatal buat Fatal. DKI. Fatal buat DKI. Jalannya sempit sekali. Ya 1 bukan meter sempit lagi. aja, karena di bawahnya tidak ada, Nggak ada gorong-gorongnya. nggak ada. Kalau kamu mau bicara tentang coastal and river city, itu di Indonesia klasik, beautiful, cantik. Ada muara, ada sungai, ada laut, ada pantai, komplit. Kita ada hutan bakau, ada pantainya, ya kan? Ada sungainya, ada jembatannya, ada kanal-kanal. Itu yang mau dibangun, bukan seperti sekarang ini, nggak jelas. Makanya begitu Bapak Jokowi dan Ahok jadi gubernur, pusing mereka. Mau ngadapin gimana ini? Pusing mau mulainya dari mana? Oleh karena itu dia harus mengambil prioritas, yaitu apa? Sungai-sungai, kali-kali, kanal-kanal, ya kan, gorong-gorong, itu yang dibetulkan. Nah selama 5 tahun ke sini tidak pernah dikerjakan. Yang dikerjakan itu apa? Permainan anak-anak itu. Apa? Gorong, apa namanya? Sumur resapan. Sumur resapan itu adanya di mana? Di kampung. Bukan di metropolitan model seperti di Jakarta ini. Jakarta itu nggak kenal itu sumur resapan. Kalau nggak mengerti begitu berarti kita nggak bisa membandingkan. Seolah-olah Jakarta itu harus bersaing dengan Singapura. Bagaimana mau bersaing orang Jakarta itu udah lebih advance dulunya. Singapura itu masih seperti di Batam itu. Tanah karang aja, pulau karang, nggak ada isinya. Sedangkan Jakarta itu hebat. Batavia. Sebelum Perang Dunia Kedua itu Jakarta itu, Batavia itu hebat. Singapura nggak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Masih karang, tempat burung bango. Nggak ada yang lewat di situ, mau tinggal di mana, nggak ada air, nggak ada apa-apa di situ. Sedangkan Jakarta itu, Batavia for 500 years. For 500 years jadi tempatnya dunia. Segala orang dari seluruh dunia itu berdagangnya datang ke Batavia. Itu proven fakta.
Jadi orang-orang yang nggak mau membangun Jakarta itu tidak mengerti Jakarta itu. Sedangkan kita kan punya, setiap tahun kita merayakan. Jakarta itu dibangunnya tahun berapa, udah berapa tahun umurnya. Ya kan, kamu hitungin aja itu. Makanya kalau kamu lihat itu, mulai dari Pasar Baru, ya, Jalan Raya Gunung Sahari, kamu lihat Gajah Mada, ya kan. Itu sama seperti kamu melihat Jalan Lingkar yang melayang itu. Itu umurnya berapa? Jalan Lingkar itu. Dibangunnya ya itu. Itu kan kehebatan Jakarta. Belum ada di dunia yang kayak begitu. Jembatannya. Tapi di Pilpres kemarin itu banyak narasi, bukan, Pilkada kemarin banyak narasi yang bilang Jakarta mau dibangun Ahok menjadi seperti Singapura, hati-hati katanya gitu, nanti kita tersingkir gitu kan. Iya, ya itu. Karena orang-orang ini kan orang yang saya bilang pecundang. Singapura itu dibangun berdasarkan Indonesia, Jakarta. Bukan terbalik. Cuma masalah progresnya dia lebih cepat daripada kita itu bukan karena kita mesti tunggu presidennya seumur hidup dulu. Atau kita mesti jadi negara komunis dulu. Atau menjadi negara khilafah dulu. Nggak perlu. Kecuali dengan cara apa? Orang semua fokus. Jakarta mau dibangun seperti apa? Kan gitu. Mau dibangunnya seperti apa? Seperti Tokyo, Shanghai, Hong Kong, atau Hokkaido, atau Seoul. Jelas banyak kok. Kalau kamu mesti lebih tua lagi ke New York, Amsterdam. Maka itu kita sudah memiliki proyek yang jangka panjang. Pembangunan Jakarta itu harus kayak gimana. Jadi kalau ada bicara kita mau memecah belah apa sebagainya, siapa yang mau memecah belah? Karena kamu nggak mengerti. Untuk Indonesia itu sangat strategis. Saya kasih contoh. Ya, biar kalian tahu. Kalau Indonesia dipecah belah, terjadi perang saudara, apa yang terjadi di dunia? Coba, pernah berpikir nggak? Kenapa yang terjadi? Yang rugi siapa? Indonesia. Memang Indonesia udah rugi, udah pasti kan pecah belah. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Dunia. Karena apa? Jalur ekonomi dunia itu lewat Indonesia. Emang lewat Hong Kong? Enggak. Emang lewat Soviet Union, lewat Rusia sana? Enggak. Karena 90% perdagangan dunia itu lewat laut. Nah, untuk melewati laut itu harus lewat negara seperti Indonesia.